kapan kau enak. Yang kan dulu tapi enak. Hari ya. Supra X125 New FI susah banget ketika mau nyala. Untuk tekanan full pumpnya ini katanya sudah ganti saringan, cuma tekanannya berapa? Bentar. Susah amat mas bro. Ini tekanannya nggak sampai di 40 ya mas bro, di 35. Oke, bongkar dulu aja. Pakai tabung infus sudah tetap mas bro. Tetap kita bongkar aja injektornya di sini. Ini hasil setelah pembersihan injektor menggunakan ultrasonic. Sepertinya motornya agak terlalu keborosan ya mas bro. Ini mungkin saya indikasinya curiga pada bagian klepnya, mungkin dia rada bocor, minta skir klep. Pancet ya. Iya. Terus apa nih? Coba di starter kickstarter masalah. Nilai komprehensinya berapa? Mentok di 50 ya mas bro. Coba digas. Ini biasanya kalau digas, sambil digas ini biasanya nyampe di besar loh mas. Besar. Enggak lagi. 3. Iya. Coba kalau didouble sambil digas. Olah nggak nyampe. Kalau tanpa digas double aja. Sangat rendah. Klep. Soalnya ketika saya cek pada bagian sensor-sensor injektor sudah saya ultrasonik. Busi saya coba yang lain. Pengapian bagus. Terus koil ini kondisinya juga baru, sudah diganti sama orangnya sendiri. Itu koilnya baru. Oke, kekat tadi ya mas bro. Ini semua sensor ini normal, mulai dari injektor, TPS, koil juga baru.
Dan saya curiga sama bagian klepnya boros, soalnya gini patokannya ketika derajatnya ini di 0 derajat langsam juga nggak bisa, debit injektor juga sedikit lebih naik. Saya curiga bagian klepnya ada yang keropos ataupun bocor. Coba Mas Anam, ini Mas Anam, coba dikecerutan dari situ, dialiri hub. Ini nggak bocor. Ntar pencahayaan ini nggak bocor. Oke, coba yang ini. Wah, bisa diperhatikan Mas Bro. Oh, wos. Langsung ngalir ngacir. Oke, langsung sekir ke lab saja Mas Bro. Mudah-mudahan permasalahannya ada sedikit kompresi yang kurang gede, kompresinya kurang greget, sehingga menyebabkan antara yang berhubungan dengan kinerja full tram dan AFR. AFR ini campuran udara dan bahan bakar. Ini kebanyakan udaranya dia terbuang sia-sia, kompresi dia gagal, makanya pembacaan injektornya dia sedikit lebih boros. Mungkin indikasi penjelasan saya seperti itu. Kompresi yang kurang sempurna, kompresi yang kurang padat, otomatis ya juga AFR-nya nggak terbaca, full tram-nya dia juga nggak terbaca. Oke, ini ADS-nya juga bagus. Saya tadi curiganya sempat sama ini Mas Bro, pir ADS-nya dia melemah. Ternyata masih bagus. Oke, coba hasil sekurannya Mas Anam kepriye. Ini tadi yang X yang bocor ya Mas Bro. Hup, jangan banyak-banyak. Tuh aman sekali Mas Bro. Tidak ada kebocoran sama sekali. Oke, lanjut pemasangan ya Mas Bro. Oke Mas Bro, ini sudah pasang, kopnya sudah, skid kelep sudah. Tinggal kita tes kompresinya naik apa tidak. Coba pakai tangan dulu. Oke. Wah, lumayan gede. Ini kita coba pakai alat tes kompresi. Kalau kita punya ini, kerja kita lebih gampang Mas Bro. Kita punya patokan berapa nilai yang dihasilkan ketika motor ini sedang kekurangan kompresi atau kompresinya cukup. Coba di selah kaki. Ini tanpa digas. Ini tanpa digas. Ini hampir menginjak di 75. Nah, oke, di 75. Kalau 75 tadi harus digas separuh ini tadi. Oke Mas Bro, coba nggak usah digas, diulangi lagi Mas Anam. Oke, ini dia tembus di angka 80 PSI. Ini di 75 atasnya, berarti kan sekitar 80-an, 80 PSI. Kalau misal di sini ditarik gas, coba dipelintir gasnya, pasti di atas 100. Ditarik gasnya sedikit, karena tekanannya pasti lebih gede. Oke, itu tembus berapa? Di angka 150. Hampir di 150 ataupun setara di 135-an atau di 140. Misal kalau di double Mas Anam. Ya. Di double tanpa gas. Nah, oke, itu aja langsung tembus 75. Misal kalau di double digas separuh sedikit. Oke, bentar, hop. Hampir di 100. Oke, ini kompresinya beda dari yang tadi.
Kalau yang tadi kompresinya lemah, ini starter kaki tambah digas, ini mentoknya hanya di 50 PSI. Ini menandakan bahwa kompresinya lemah banget. Kalau kompresi lemah banget, ini tentunya apa? Tentunya apa yang faktornya yang terjadi, yaitu O2 terbaca miskin ataupun O2 nilainya patokannya rendah. Kok bisa gitu? Soalnya seperti ini gambarannya. Ketika debit injektor yang disemprotkan oleh injektor ini masuk ke ruang bakar, ini terbuang sia-sia ataupun nggak terbakar secara otomatis atau terbakar secara maksimal dalam kinerja istilahnya mesin patak. Dia terbuang sia-sia melalui katup X atau katup buang. Makanya ketika klep X ini bocor, maka yang terjadi motornya memel, sulit hidup. Ongkol busi kurang tenaga, Pak. Kurang tenaga. Bensinnya enggak ono. Tenaganya kecil. Kakinya lemah, Mas Bro. Ntar pakai kaki dulu. Soalnya dari tadi buat starter terus. Oke, Mas Bro, tes. Ini tekanannya nggak nyampe di berapa ini? Tekanannya nggak sampai di 40, hanya di 38. Tapi istilahnya saya masih mengategorikan masih bisa digunakan, Mas. Nggak perlu diganti aja dulu. Dipertahankan ini dulu. Kalau bisa nanti dicarikan yang manifolnya Revo ini, soalnya pecah. Ini saya tali crack sementara. Oke, tes lagi ya, Mas Bro. Langsamnya kayak kurang gede sedikit. Ini kecil aja motornya udah nggak matian. Kopengku tadi mana? Tes. Kontak off, kontak on. Ini saya pegang gini aja. Alah, akinya ora kuat, Mas Bro. Bentar tak kasih aki yang lain dulu biar nyobanya enak, Mas Bro. Oke, akinya udah tak tuker. Coba kontak on. Mantep. Coba digenjleng. Tadi di double susah, dijenggleng, diselah juga susah. Waluh, kompresinya padat, Mas Bro. Kembali gitu, Bro. Sekali kick langsung nyala. Coba saya matikan. Kontak on. Wah, mantap, Mas Bro. Oke ya, Mas Bro, ini kita melihat data ketika motor sudah panas ataupun bisa dikategorikan suhunya sudah ideal. Idealnya kenapa? Ini suhunya sudah di atas 80 derajat ataupun ini sangat panas, artinya sudah menembus di 100 derajat. Untuk kategori injektor ini semprotannya di 2,8. Tegangan aki hampir melemah ya, Mas Bro, tegangannya di 12. Terus kita melihat pada bagian bukaan gas, ini voltnya TPS ini di 0,5. Ntar kebesaran, Mas Bro. Kalau untuk Revo ini biasanya standarnya ya memang di 1300. Ini idealnya. Terus untuk O2 sensor ini cenderung landai, tegangannya nggak naik turun, tegangannya naik turun.
dia nggak melewati antara di 0,15 O2 nilainya rendah ataupun di atas di ring 8,85. Jadi intinya gini, tadi ketika klep X ini bocor, dia cenderung berada O2 sensornya ini berada di nilai angka yang rendah. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, ketika semprotan yang dihasilkan oleh injektor ini terbuang sia-sia oleh kebocoran di klep X, makanya O2 nya terbaca miskin. Oke, lanjut. AFR dan full tramnya ini dia sudah bekerja. Full tramnya di minus bawah 10 berarti normal. Oke mas bro. Oke, tes drive. Ambek dengkul 6. Ambek dengkul. Nggak ngeden. Oh nyala yo. Sama dengkul, sama dengkul. Gimana gini? Enggak, starter tangan. Oke. Ya. Hah? Sama dengkul. Oh, wis. Nggak bisa. Sebentar aja. Oke, ini pengalaman ya mas bro. Ini jauh-jauh dari Surabaya, nggak konfirmasi dulu. Dari Surabaya mana mas? Surabaya Gedangan. Kalau untuk urusan mesin sebenarnya saya menolak kalau untuk wilayah non Pasuruan. Kalau saya lagi rame otomatis motornya ninggal, otomatis tak suruh pulang naik bis. Berhubung ini garapannya mungkin agak longgar, saya sedikit bisa menyelesaikan penyakitnya Supra X125 ini tersebut. Oke ya mas bro, untuk tayangan ini semoga ada faedahnya juga ada manfaatnya. Salam dari JJ Channel, semoga berkah dan mantap. Kita cobain ngomong.